siang Bu Alin. Bagaimana kabarnya Pak Hendro? Kabar sekarang baik. Baik. Ya, sehat. Sehat ya Pak Hendro ya. Hari ini tadi gimana ngajarnya? Kalau tadi ngajarnya biasa sih, maksudnya tidak mendapatkan kendala yang berarti. Sudah makan hari ini Pak Hendro? Alhamdulillah. Sudah hari ya, mempersiapkan diri untuk coaching hari ini ya Pak Hendro ya? Iya sudah. Ya. Baik Pak Hendro, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah praktek ini nanti yang mana praktek ini akan melewati beberapa tahapan ya Pak Hendro ya. Yang pertama nanti kita observasi, di mana nanti kita akan mendiskusikan Pak Hendro dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktek coaching yang dijalankan Pak Hendro hari ini. Kemudian yang kedua nanti observasi ya Pak Hendro ya. Gitu. Jadi di mana saya nanti akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Hendro nanti bersama coachingnya, seperti itu ya Pak Hendro ya. Yang terakhir yaitu pasca observasi. Pasca observasi itu nanti kita akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan dalam proses coaching hari ini serta kompetensi apa nih yang perlu Pak Hendro tingkatkan atau spesifikkan lagi kepada coaching selanjutnya. Seperti itu ya Pak Hendro ya. Iya itu, ya. Baik Pak Hendro, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Hendro, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya Pak Hendro ya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita yang sudah ditentukan, seperti itu Pak Hendro. Terus apakah Pak Hendro itu nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu. Kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach maksudnya dari Pak Hendro, seperti itu. Dan yang perlu diingat Pak Hendro, dalam proses coaching hari ini tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yaitu ya Pak Hendro ya, antara lain kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Hendro, dari pra coaching ini saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak Hendro ya? Silakan. Baik Pak Hendro, kompetensi apa nih Pak Hendro yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang dikembangkan pada coaching hari ini mungkin saya akan mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif. Selain itu juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot, seperti apa pertanyaan berbobotnya. Oh seperti itu, baik Pak Hendro. Berarti nanti ada dua ya Pak Hendro ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Baik Pak Hendro, dari kedua itu mana kira-kira yang mau dikembangkan lebih spesifik Pak Hendro? Dari antara keduanya tadi saya ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu yang lebih ke pertanyaan berbobot. Oh baik. Oke Pak Hendro, kemudian Pak Hendro, apa indikator yang Pak Hendro inginkan dari coaching kali ini? Yang indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini yaitu coach bisa menemukan potensi dalam memenuhi masalah. Oh seperti itu. Baik Pak Hendro, kalau begitu sekian pra observasi yang saya tanyakan. Selebihnya nanti Pak Hendro silakan nanti mulai percakapan dengan coach, dan saya harap nanti proses percakapan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang sudah Pak Hendro sampaikan tadi. Seperti itu ya Pak Hendro. Monggo silakan Pak Hendro. Permisi Pak Hendro. Monggo Bu Dina, silakan duduk. Pak Hendro, selamat siang Pak. Ini Pak Hendro ada waktu tidak Pak? Mungkin ya sekitar 15 atau 20 menit Pak. Monggo, kebetulan tadi kan habis rapat. Terus kan kita ada waktu longgar lah. Oh iya. Tadi. Alhamdulillah. Nonton apa lagi? Jadi loh Pak, saya itu kan mau sedikit ada coaching dari Pak Hendro. Karena kan saya itu baru ada sedikit permasalahan yang kurang enak gitu loh Pak, ganjil Pak di hati saya. Jadi
Jadi saya pengen coaching dulu dengan Pak Hendro Pak. Kalau Pak Hendro ada waktu luangan saya jadi lebih nyaman. Ada Ibu, monggo. Kira-kira yang jadi permasalahan dari Budina apa? Begini Pak, saya itu kan punya kekurangan dalam hal mengelola emosi Pak. Terutama emosi yang terjadi dalam diri saya Pak. Jadi saya itu kalau lihat anak-anak yang bandel, kan saya itu ngajar anak SMK Pak. Yang mana mereka tuh cowok-cowok udah dewasa, dan kadang kalau bandel tuh bandelnya luar biasa. Saya tuh kalau lihat mereka bandel tuh bawaannya emosi Pak, pengen marah, pengen monek-monekin mereka gitu Pak. Terus saya itu ngerasa sepertinya ada yang salah dengan diri saya Pak. Kenapa kok saya bisa sampai se-emosi itu? Hanya karena melihat mereka itu bandel. Padahal mereka punya karakteristiknya masing-masing Pak sebagai siswa. Kalau itu tadi bahasanya mereka bandel gitu. Iya Pak. Bandelnya seperti apa Bu? Bisa dicontohkan? Oh, jadi mereka ini loh Pak, bandelnya mereka itu sulit diatur Pak. Misalnya, kalau saya menjelaskan loh Pak, menjelaskan di kelas itu kan saya ngajarnya pemrograman Pak, pas praktek itu. Mereka tuh kadang kalau nggak mudah jalan-jalan sendiri Pak. Ya cuma satu orang sebenarnya, tapi kan bikin kelasnya jadi nggak kondusif lagi Pak. Nah, jalan-jalan tuh Pak itu sama teman-temannya, ngambilin teman-temannya yang baru ngerjain program, terus digangguin Pak. Nah, digangguin, diajak ngobrol. Kadang itu juga balang-balangan pulpen itu Pak, atau kertas lembar-lembaran. Nah, terus Pak, kadang mereka itu juga rame Pak sama temennya, minta izin Bu, mau ke kamar mandi lah, atau Bu, mau minum lah. Ada aja Pak alasannya itu Pak mereka. Jadi mereka itu ketika pelajaran merasa bosen atau membuat ulah, bikin onar-onar gitu. Iya betul Pak. Terus kira-kira yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal seperti itu kira-kira apa Bu? Kalau menurut saya ya Pak, pertama mereka itu jenuh Pak. Jenuh mungkin karena pelajaran program kan ya hanya seperti itu saja loh Pak. Dan kan tahapannya kan dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dan nanti ketika dari yang tahap paling mudah ke yang paling sulit itu kan ada beberapa tantangannya. Nah mereka bisa jadi bosan di situ Pak, jenuh. Nah kalau sudah jenuh, otomatis kan saya juga yang ngajar jadi ikut males Pak, ikut bosan juga. Nah emosi saya keluar Pak. Kalau udah jenuh, udah emosi, bawanya pengen marah-marah terus Pak. Bagus sekali sekarang. Maksudnya gini, Bu Dina sudah mempunyai kesadaran diri. Terus Bu Dina untuk meningkatkan kompetensi terhadap kelas Bu Dina. Kira-kira apa tujuan Bu Dina dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Nah tujuan saya Pak, saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Artinya saya juga ingin mengkondusifkan anak-anak di kelas saya. Kalau mereka kondusif, saya kan juga ikut enak Pak, mau ngajar, itu kan vibes-nya juga enak. Saya juga lebih nyaman dan saya kan nggak emosi lagi Pak, nggak mudah emosi kalau melihat mereka seperti itu. Betul. Terus kira-kira yang sudah Bu Dina lakukan apa untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Yang sudah saya lakukan Pak, ya sejauh ini sebenarnya saya sudah mulai mengelola emosi saya Pak. Bagaimana caranya saya mengajar? Mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki dalam mengajar, atau mungkin saya perlu memberikan briefing terhadap murid-murid saya di awal pelajaran biar mereka itu ya tidak bosan, tidak jenuh, lebih fokus gitu Pak. Terus kira-kira yang Bu Dina butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Saya butuh ide Pak dari Bapak, mungkin ya saran-saran, penyegaran bagi saya Pak, biar saya itu bisa mengelola emosi saya dengan baik. Ngajarnya kan juga enak Pak kalau saya bisa mengelola emosi saya Pak. Baiklah. Sekarang kita bahas tentang ide dan saran dari saya ya. Iya. Saat pelajaran berlangsung, pertama-tama mungkin kita perlu memahami penyebab siswa mondar-mandir, siswa bikin gaduh ketika pelajaran. Apakah karena tidak memahami materi, atau karena bosan, atau apakah karena mereka itu butuh diperhatikan, butuh perhatian? Kira-kira yang mana?
Kalau menurut saya ya pertama mungkin mereka bosan Pak, jenuh bisa jadi karena ya pelajarannya kan hanya seperti itu. Kadang saya juga memberi SPP kan juga bingung Pak. Tapi di satu sisi mungkin saya ada cara mengajar yang kurang dan cara mengajar tersebut mungkin karena saya itu merasa bosan Pak dan juga jenuh sehingga menurut saya jadi tidak baik Pak buat mereka. Terus rencana Bu Dina untuk mengatasi hal tersebut itu apa? Rencana saya Pak, pertama akan saya mulai dari diri saya sendiri Pak. Jadi saya akan mulai belajar untuk mengelola emosi saya Pak. Mungkin bisa dengan menepi sebentar, minum kopi, atau mungkin makan terlebih dahulu sebelum saya mulai pelajaran. Tujuannya biar saya kenyang dulu Pak. Biar bisa ngatur emosi ya. Iya Pak, kalau kenyang kan bawaannya agak emosi. Beda kalau pas lapar kan lihat anak-anak bandel kan emosi Pak. Terus mungkin saya juga perlu belajar menerapkan mindfulness Pak, dengan mendengarkan lagu-lagu yang bisa membuat refleksi, yang membuat saya lebih nyaman lagi. Dan saya juga akan menerapkan teknik stop Pak, untuk sekedar berhenti sebentar dari apa yang menjadi kejenuhan saya, kemudian memulai lagi dengan pikiran yang lebih segar lagi. Begitu Pak. Terus kira-kira kapan akan dimulai? Dan kapan selesainya? Kira-kira membutuhkan waktu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Kalau memulainya mungkin sesegera mungkin akan saya mulai Pak, karena saya sudah gemes Pak sama anak-anak dan sama diri saya sendiri loh Pak. Makanya saya ingin segera memulainya. Untuk jangka waktunya mungkin 1 minggu bisa kali ya Pak ya. Berarti nanti 1 minggu lagi Bu Dina kemarin tadi ya. Oh ya. Kita course lagi untuk melihat perkembangan yang telah Bu Dina lakukan. Oke, siap Pak. Berarti ini setelah ini itu saya terapkan dulu kan Pak. Terus nanti 1 minggu lagi saya ketemu Pak Hendro lagi, saya ceritakan progres saya. Oke, siap. Oke. Ya, siap Pak. Matur nuwun Pak Hendro. Saya jadi lebih lega loh Pak, rasanya lebih siap untuk pengajaran anak-anak besok pagi. Jadi ini Bu Dina sekarang sudah perasaannya pripun? Perasaan Pak, udah lega Pak. Senang Pak rasanya. Soalnya dari tadi pagi itu saya berdedek Pak, pengen cerita tapi kok bingung sama siapa. Nah, mulai Pak Hendro kan saya, Pak Hendro kan sudah senior ini ya, udah saya minta coaching sama Pak Hendro. Jadi kalau sudah ada gambaran, sudah ada arah yang lebih jelas, mungkin kita sudah bisa akhiri coaching lagi. Mungkin Bu Dina bisa melakukan, bisa kembali ke kelas untuk mengajar lagi dengan menerapkan metode yang akan dimulai secepatnya. Oke, ini siapa Pak Hendro? Baik, terima kasih Pak Hendro. Monggo Bu Dina. Baik Pak Hendro, gimana tadi coachingnya dengan Bu Dina Pak Hendro? Lancar ya Pak Hendro? Alhamdulillah lancar. Tapi Bu Dina merasa pada awal sebelum coaching itu dia Bulan aja. Sekarang mungkin sudah ada sedikit pencerahan. Baik Pak Hendro, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Hendro sama Bu Dina lakukan. Terkait proses coachingnya tadi, ini saya ada beberapa catatan Pak Hendro, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya Pak Hendro. Baik Pak Hendro, yang pertama, apa yang sudah Pak Hendro lakukan tadi saat melakukan coaching, apa saja seperti itu Pak Hendro? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching dengan Bu Dina tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi. Oh ya, sudah. Berarti tadi sudah sesuai indikator yang tadi sebelumnya kita ngobrolkan dulu ya Pak Hendro ya. Baik Pak Hendro. Baik, berarti apa saja nih Pak Hendro yang sudah Pak Hendro lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang jenengan inginkan tadi? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Dina tadi sudah sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan alur kita di mana tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Dina sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi bagi permasalahan yang dialami oleh Bu Dina.
Baik, luar biasa sekali Pak Hendro ya. Berarti tadi indikator-indikatornya sudah tercapai semua ya Pak Hendro ya. Oh ya Pak Hendro, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Hendro? Boleh, monggo. Ya, setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan yang dilakukan Pak Hendro dengan Bu Dina tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak Hendro ya. Alurnya Tirta sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya ya Pak Hendro ya. Tadi Pak Hendro sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi atau pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan ke Bu Dina, dan akhirnya Bu Dina sudah bisa menggali potensinya sehingga Bu Dina bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang Bu Dina alami tadi ya Pak Hendro ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak pendapat Pak Hendro setelah mendengarkan ini? Baik Bu Ali, saya merasa senang sekali gitu. Terima kasih atas apresiasinya Bu Ali. Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, yang lebih ingin saya kembangkan. Oh gitu. Kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan lebih dikembangkan sama Pak Hendro ini? Yang ingin lebih saya kembangkan mungkin dalam hal mendengarkan aktif gitu. Oh gitu. Kalau tadi kan dalam hal pertanyaan berbobot, karena saya ingin lebih mengembangkan lebih mendengarkan aktif. Oke, baik. Mendengarkan lebih aktif ya Pak Hendro ya. Jadi dari diskusi ini apa nih Pak Hendro yang sudah terbayang Pak Hendro untuk meningkatkan performanya tadi? Meningkatkan performanya tadi, mungkin saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oh seperti itu, baik Pak Hendro. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Pak Hendro ya. Kira-kira siapa nih Pak Hendro yang bisa membantu Pak Hendro seperti itu? Mungkin saya akan meminta tolong memohon bantuan pada pihak-pihak terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Ya, dengan kolaborasi dengan teman-teman guru ya Pak Hendro ya. Baik Pak Hendro. Kira-kira kapan waktunya Pak Hendro? Mungkin setelah Bu Dina besok kan 1 minggu lagi Bu Dina lagi perkembangannya bagaimana. Setelah itu mungkin kita baru bisa ngobrol-ngobrol. Oke, baik Pak Hendro, dari kegiatan supervisi kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Pak Hendro berdasarkan percakapan coaching yang dilakukan Pak Hendro sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Demikian tadi kesimpulannya ya Pak Hendro ya, semoga ke depan bisa lebih baik, semoga coaching hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Hendro, untuk Bu Dina, dan tentunya untuk saya juga ya Pak Hendro ya. Baik Pak Hendro, demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat. Silahkan lanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Bu Ali.